Selamat pagi. Selamat pagi. SMA bisa, SMA hebat, SMA negeri kita luar biasa. Yes, yes, yes. DPIB cuan. Oke, semangat luar biasa ya. Baik, semuanya sudah siap belajar ya? Oke, baik, kalau sebelum kita belajar, silakan dulu dipimpin doa oleh ketua kelasnya. Ya. Teman-teman, sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Semua anak-anak boleh berdiri. Berdiri. Ya. Coba lihat kiri kanannya ada sampah. Kalau ada langsung dipungut ya. Ya. Ada? Langsung dipungut, langsung diantar ke sampah. Kemudian lihat dulu badannya sudah rapi. Sudah rapi. Oke. Yang belum rapi dirapikan ya. Yang belum rapi dirapikan dulu. Kalau rapi, kalau sudah bersih, enak kita belajarnya, ya kan? Oke. Oke, yang sudah merasa rapi, silakan duduk. Ya. Silakan duduk. Sebagai anak SMK, kita wajib hafal, wajib menyanyikan lagu Mas kita ya. Hari ini siapa tadi yang akan memimpin kita lagu Mas SMK? Silakan. Semuanya boleh berdiri kembali. Nyaring ya. Bisa SMK hebat, Berdaya saing dalam bekerja, dengan diri penuh cinta. Oke, silakan duduk. Luar biasa ya. Hari ini hadir semua? Hadir semua. Tolong silakan ketua kelas di absen. Sementara ketua kelas panggil, angkat tangannya ya supaya ibu benar-benar memastikan bahwa orangnya ada. Oh, masih sholat. Ya, silakan. Yang tinggi biar ibu lihat tangannya. Oke. Grace. Stefan. Terima kasih. Semua boleh hadir. Hari ini kita akan siap semua belajar ya? Oke. Oke. Sebelumnya kita materi sudah Ibu sampaikan ya beberapa waktu lalu. Kita sudah mempelajari alat ukur sederhana. Ada yang masih ingat apa aja alat ukur sederhana itu? Coba tunjuk tangan. Pita ukur, kompas, apa lagi? GPS, oke. Theodolit, oke. Hari ini total session, ya itu untuk yang lebih kompleks lagi. Ada lagi? Berarti semua udah belajar, udah memahami ya, karena memang dari tujuan pembelajaran kita harus memahami. Baik. Hari ini kita melanjutkan materi itu ya. Kita melanjutkan materi itu. Kita akan membuat garis lurus antara dua titik. Nanti akan ada dua titik yang kita buat. Kita akan mengukur itu. Nanti persiapannya kita lakukan. Kemudian kita melakukan pengukuran. Kemudian nanti kita akan belajar juga membersihkan alat. Biasanya kan orang kalau sudah pakai alat ditinggal gitu aja. Nah, anak-anak DPIB nggak boleh ya. Nggak boleh seperti itu, karena kalau seperti itu nanti pada proyek berikutnya tidak diikutkan ya. Jadi harus bisa merawat, kemudian setelah itu bisa mengolah data, kemudian mempresentasikan. Jadi itu lingkup materi kita hari ini ya, paham ya? Oke. Kemudian tujuan dari kita belajar hari ini, yang pertama itu kalian peserta didik bisa memahami cara-cara pembuatan garis lurus di lapangan antara dua titik.
Tadi kita bilang 2 titik ya, titik A dengan titik B. Kemudian peserta didik juga dapat mengatasi kesulitan-kesulitan dalam pengukuran. Jadi di lapangan itu nanti kalau kita lihat sepintas tidak ada yang sulit, tapi kalau sudah di lapangan baru kita nemuin kesulitan. Dan hari ini kalian dipastikan harus bisa mengatasi kesulitan itu. Ya. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menggunakan alat ukur sederhana, membuat garis lurus dan mengukur jarak. Jadi alat-alat ukur yang kalian sudah tahu tadi, yang sudah kalian sebutkan tadi, kalian benar-benar bisa menggunakannya. Siap ya? Ya. Oke. Dan selain itu, kita juga memahami bahwa profil pelajar Pancasila itu harus melekat di dalam diri siswa. Jadi ketika kita belajar apapun materinya, pengukuran tanah, gambar teknik, kemudian wirausaha dan seterusnya, harus melekat di dalam diri kita beberapa hal. Kalau di dalam materi hari ini ada berhalak mulia, jadi nggak boleh ngomong yang kurang menyenangkan sama temannya ya, karena Allah kita harus mulia. Kemudian gotong royong, jadi kalau temannya nyuruh jangan nggak mau, harus mau bergotong royong. Kreatif, nanti ada kekreatifan di lapangan. Jadi kalau sudah di lapangan kalian akan kreatif dengan sendirinya, tahu gimana buat apa. Kemudian bernalar kritis, nanti kita akan presentasi. Jadi anak-anak sekalian bisa menyampaikan pendapatnya, kemudian menanggapi pendapat temannya. Jadi itu tujuan dari pembelajaran dalam lingkup nanti profil pelajar Pancasila. Nah, semua kegiatan ini akan Ibu nilai ya. Tadi Ibu sudah memberikan di dalam sebelum kita memulai, Ibu sudah share di grup kelas. Sudah submit semua? Ada yang belum submit, boleh nanti submit belakang, enggak apa-apa. Misalnya ada yang tidak punya pakai data saat ini, gabung dengan teman juga boleh ya. Jadi di situ ada penilaian. Kemudian yang kedua nanti penilaian proyeknya. Proyeknya nanti membuat garis lurus ya. Lalu nanti ada penilaian ketika diskusi. Jadi jangan sampai diskusi nanti temannya lagi ngomong, temannya mengeluarkan pendapat, nggak mau ngeluarin pendapat. Nanti nggak ada nilainya. Ya. Kemudian di presentasi juga nanti harus bisa menyampaikan presentasi dengan baik. Itu juga akan Ibu nilai. Kemudian ada post-testnya. Post-testnya setelah kita belajar nanti, kita akan mengerjakan post-testnya. Post-testnya mungkin karena ada yang tidak bawa HP ya, tidak punya HP? Ada. Ya, yang lain punya semua? Oke, nanti kita akan atur gimana, apakah nanti pakai, Ibu juga sudah siapkan offline-nya. Ya, jadi itu untuk penilaian kita. Nah, materi kita, kalau anak-anak lihat, ya, pernah enggak di rumah masang keramik? Pernah. Ya. Kesulitan dalam masang keramik apa? Perhatikan gambar keramik di samping. Apa yang terjadi jika posisi keramik dan lantai tidak siku? Kira-kira apa? Mereng. Ada enggak keramik itu dijual mereng? Hah? Di sini tadi katanya ada. Nggak ada ya. Berarti kita sepakat ya, keramik itu nggak ada dijual mereng. Berarti kalau nanti garisnya itu tidak lurus, kemudian tidak siku, berarti tidak bisa masang keramik dong. Sepakat begitu? Sepakat. Oke. Sekarang kalau sepakat, masuk ke dalam kelompok masing-masing. Tadi ada 3 kelompok. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Kita bahas apa persoalannya. Kalau misalnya apa yang bisa kita buat? Kalau misalnya memasang keramik itu harus lurus, lalu apa yang kita buat supaya itu lurus? Di hari ini kita mau bentuk proyeknya apa? Ya, oke, silakan bergabung segera. Ini yang kedua, yang 3, oke. Di belakangnya langsung ditulis tugas-tugasnya. Siapa yang ngukur, siapa yang masang patok, siapa yang meluruskan waterpass. Ya, mana? Yang menulis, Bu. Yang menulis, karena ini kan ada catatannya nanti, meteran ukuran meterannya berapa. Kami dogres ukur. Ya, tulis dulu. Ukur itu nanti diratakan pakai waterpass. Oke, berarti sudah siap ya? Kalau sudah siap, oke. Kalau sudah siap, kelompok 1 silakan menggunakan safety ya. Karena kalian praktek. Yang kelompok 2 mengangkat teodolitnya ke gazebo itu. Kita di atas gazebo, kelompok 2. Dan kelompok 3 akan menilai, mereka akan melihat 2 kelompok ini ya. Kelompok 3 ini ya. Bentar.
Yang rapi nak, yang rapi. Yang tukang ukur tadi siapa? Tukang ngukur jarak. Ya, ini pegang ini. Yang tukang meratakan? Febrian pegang ini. Ya, yang bikin patok bawa itu, bawa ke gazebo sana. Yang bikin ini bawa 4 berarti. Kalau yang teodolit bawa ini. Yang teodolit langsung ke gazebo ya, di gazebo itu. Sudah? Ya, kan 4 patok. Ya. Siapa yang mau presentasi duluan? Nih, ayo. Presentasi. Ini sudah ada kameranya, yuk. Amat ya. Coba, ini apa-apa aja, biar temanmu tahu. Ini tadi Sentri optis. Ini tadi Pisir. Ini apa tadi itu? Ada apa? Ini untuk pengunci horizontal. Terus ini untuk Pengunci vertikal. Ini bisa dibuka. Buka ya. Ya, supaya bisa neropong. Nah, kamu kalau bilang ini teropong, berarti kamu harus lihat teropongnya bagaimana. Itu apa namanya? Horizontal. Teropong horizontal. Terus apa lagi? Lagi ya. Kamu tadi mendirikan ini bagaimana awalnya? Awalnya Jelaskan. diluruskan, dirapatkan terlebih dahulu. Terus itu dibuka kunci-kuncinya. Didirikan sesuai dengan apa yang kita mau. Tinggi kita. Tinggi Badan bukan kita mau. Kalau ibu maunya tinggi segini, kamu begini lihatnya. Oke, terus kita mengambil horizontal dan pemasangnya di sini. Penguncinya dari bawah. Oke. Pengunci. Oke. Sudah dipasang, sudah jadi. Oke, berarti itu tadi langkah-langkahnya ya. Aplaus untuk dia yuk. Iya. Siapa lagi yang mau? Saya. Ayo, maju. Bagaimana? Kelompok 2 bagaimana, ada kesulitan? Berapa meter ini? Kalian mau berapa meter? Kan ibu serahkan ke kalian. Ya. Tarik, kasih kencang. Tunggu. Ini kan nanti diukur ya? Ini ke situ berapa? 10 meter. 10 meter boleh, tulis ya. Kencang. Tarik kencang. Kalau sudah bukan di tanah, Nak, bukan di tanah ya. Ini yang mengarahkan. Kamu yang mengarahkan. Coba taruh anumu di atas ininya. Ya, kamu yang mengarahkan. Lurusnya itu di pengukur. Ya, ini. Ya. Kalau dia belum angkat. Suruh dia kemana? Ke kiri, ke kanan. Yang di sana lihat kelurusannya ya, kelurusannya.
Ini persatuan meter ya. Per 1 meter. Kalau ini bacaannya ini 9. Kalau dia di sini 9 tepat ya. Kalau di sini 9 tepat. Tapi kalau dia naik ke sini, hitung barnya. Barnya 1, 2. Misalnya posisi kan di sini ada benang ya. Ada benang yang seperti ini tuh. Ini anu ya, meliut. Ya. Ada benang. Nah, misalnya benang itu ada di sini misalnya. Berarti hitungannya berapa? 9, hitung 2, hitung 3 ini. 1, 2, 3, 4. Berarti 9, 40. Ya, 9 meter 40 cm. Tetap. Ya. Dihitung dari sini. Ini kan satu. ini ke sini 1 ya. Kalau dia sampai di sini berarti ini 9 pas. Iya. Ya. Kalau dia nanti ada benangnya itu di tengah-tengah sini, hitung ini berapa anunya 1 2 3 4 9 40 misalnya. Sama kalau dia ke sini tinggal hitung sentinya ya. Iya. Lalu bagaimana cara pegang ini? Perhatikan di belakangnya nih. Belakang ini ada nipo. Nah, ini tidak boleh sembarangan pegang. Jadi jangan ada orang yang ngukur itu begini dia pegang. Itu nggak boleh ya. Jadi ngukur itu harus ini lurus. Gelembungnya ini masuk di tengah. Baru boleh dibaca. Jadi kalau yang pegang remu ukur, ya perhatikan. Kalau yang pegang remu ukur, perhatikan ininya. Jadi kalau ini sudah di tengah, baru sebut begini. Orang di sana yang ngukur ini akan baca. Ini coba megang supaya tahu megang ini nggak semudah megang sesuatu. Nah, dia harus lurus. Gitu. Coba aku lagi pegang Ya. lurus. Nah, lurus. Pegang. Bisa ya? Apa namanya tadi? Nipo. Yang belakang ini namanya nipo. Nipo untuk melepelkan alat. Nggak bisa aku begini lagi mereng lagi. Ya, enggak apa-apa mereng, yang penting ininya masuk tengah. Berarti dia ya. Oke. Ada lagi yang pertanyaan sebelum itu kita mau simpun. Ya, itu teodolit. Apa ada yang ditanyakan tentang teodolit? Total tension ada di sana. Jadi, apa bedanya? Kan di materi itu ada bedanya ya. Nah, total tension. Nah, ini bedanya di sini. Di sini. Kalau ini dibaca di sini dicatat. Tapi kalau total tension, ketika kamu merekod, kita tinggal ngambil data di dalamnya, masukkan ke laptop, jadi peta. Kalau ini harus dihitung dulu. Hitung dulu. Ya. Tapi kan untuk belajar kan harus pakai ini dulu. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, simpun. Kita mau kembali ke kelas. Ini cara menurunkannya, ditekan di sini. Nah. Masukkan ke sini. Ini apa tadi namanya? Ya, jadi sebelum kalian menyimpan alat-alat itu harus dirawat. Nah, jadi merawatnya itu kalau di situ dilihat kalau ada debu dibuang. Ya. Ini harus masuk semua ya. Ya, dibuka dulu supaya masuk semua. Sudah? Oke. Ya, sekarang kita kembali ke kelas untuk mengolah data. Tapi alat-alatnya simpan dulu. Itu semua dicabut. Cabut patok tuh. Patoknya cabut. Alat-alat kita kumpul. Nah, Ibu kasih waktu 5 menit ya. Waktunya 5 menit untuk mendiskusi, setelah itu pemaparan hasil ya. Sudah? Kelompok 3 siap? Sudah? Oke, langsung ya. 2 menit lagi ya. 2 menit lagi ya. Ibu kasih waktu 2 menit lagi, kelompok 3 time over ya. Kelompok 3 silakan ke depan. Hah? Semuanya. Silakan. Ayo semuanya coba menghadap ke depan dulu. Kita mau memperhatikan presentasi teman kita. Waalaikumsalam. Sama saya itu maka masalah saya masuk. Saya lebih. Hari ini saya akan mempresentasikan kesimpulan dari kelompok kami, kelompok 3. Yang pertama melakukan pengukuran nilai kelompok lain untuk menggunakan kita ukur, kami menggunakan alat-alat yang telah disediakan yaitu teorit, jalan, ukur dan alat-alat. Ya, silakan. Alat untuk mengukur dari titik yang pertama dan yang kedua itu apa?
Yang kita bukan yang mau mengukur ya apakah lurus. Waterpass. Kasih. Terima kasih. Ada lagi? Silakan. Tidak ada, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Silakan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ini kami ingin kembali nama kami menggunakan nama saya Muhammad Rizky dan nama saya Ferdinand Abdullah. Perkenalkan nama saya Naimah Yusuf. Perkenalkan nama saya Bebek. Perkenalkan nama saya Muhammad. Lupa nama sendiri. Zidan. Oke, silakan. Oke. Adakah tanggapan dari kelompok yang lain? Saya mau bertanya, Boleh, silakan. apa fungsi dari waterpass? Fungsi waterpass. Fungsinya untuk mengukur ketinggian antara 2 titik atau lebih. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Itu aja. Oke, applause untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami menyimpulkan dari hasil kerja kami dalam membuat garis lurus di lapangan adalah: pertama, sebelum kami turun ke lapangan, kami memakai rompi dan helm. Setelah sampai di lapangan, kami menancapkan galon pertama di titik pertama. Setelah itu, satu orang berdiri di belakang galon untuk memastikan galon pertama dan kedua segaris. Dan 2 orang menarik galon dari titik 1 ke titik 2 hingga seterusnya. Galon pertama memiliki garis lurus 10 meter. Begitupun dengan galon kedua, ketiga, dan keempat. Dan kami mendapatkan hasil garisnya jarak yang ada adalah 30 meter. Alat-alat yang kami gunakan adalah galon atau kapak, meteran atau kita ukur, alat tulis, info kotak, dan waterpass. Yang dari kelompok kami, terima kasih. Kita refleksi dulu. Apa yang menyenangkan dalam pembelajaran kami? Yang menyenangkan pada pembelajaran hari ini, Febrian. Mana Febrian? Jawab pertanyaan Denny. Apa yang menyenangkan dalam pembelajaran hari ini? Apa yang menyenangkan? Tidak ada? Bisa praktek. Bisa praktek. Selama ini belum bisa praktek? Mau praktek lagi? Nanti Bu Anu datang lagi. Oke. Naila, ayo. Naila, baca nomor 2 Naila. Apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki hasil belajar? Nah, silahkan Ahmad Zidan. Mana Ahmad Zidan? Nah, Ahmad Zidan, coba pendapatnya apa? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajar? Dan yang lain bisa perhatikan ya. Ini sama-sama kita. Evaluasi Evaluasi, oke. dan belajar. Dan belajar, oke. Yang lain, ada pendapat lain? Untuk memperbaiki hasil belajar. Mana tahu hasil belajarnya masih kurang. Hari ini maksudnya masih kurang. Oh, praktek lagi. Oke, boleh, boleh. Oke, kalau misalnya kurang paham, pada siapa biasanya? Kepada guru. Selain guru, ada nggak? Nah, jadi selain guru sama teman, boleh. Teman yang sudah paham, boleh. Apa lagi? Google, boleh. Jadi belajar itu semua tempat adalah sekolah, semua orang adalah guru. Itu esensi pembelajaran merdeka. Jadi tidak dapat materi dari guru, kalian bisa cari di Google. Tidak dapat informasi dari teman, kalian bisa literasi mandiri. Jadi pergunakan semua yang bisa kalian manfaatkan di lingkungan kalian untuk dapat menambah, mengupgrade ya, supaya kita tidak tergantung kepada
hanya satu sumber ya, hanya satu sumber. Oke, selanjutnya. Nah, ini tadi ada yang nilai. Kira-kira untuk kelompok 1 tepuk tangannya berapa? Ya ada? Coba kalau kelompok 2. Coba kelompok 3. Berarti kelompok terbaik adalah 1. Oke. Silakan duduk. Selamat untuk Fiona, untuk Zidan yang bisa sesuai dengan pilihan kita bersama bahwa mereka baik dalam melakukan aktivitas praktek ya. Jadi itu sebuah penghargaan yang harus kita berikan. Oke. Sekarang waktunya serius ya. Ibu berikan post testnya karena kita sudah belajar tadi, jadi harus ada hasil yang bisa kita lihat ya. Coba ini dibagikan satu-satu. Ini dibagikan satu-satu. Ya. Yang sudah boleh dikumpul. Sudah semua ya? Ya. Jadi apa yang kita dapatkan hari ini ya? Silakan dilihat di depan. Membuat garis lurus adalah modal dasar seorang pelaksana konstruksi. Kalian ini nanti kan akan jadi pelaksana konstruksi. Kenapa? Capek. Semangat pagi. Semangat pagi. SMK bisa. SMK hebat. SMK negeri 3 luar biasa. Yes, yes, yes. Sebagai seorang pelaksana konstruksi, kalian nanti adalah calon-calon pelaksana konstruksi. Modal dasar yang utama itu adalah garis lurus. Kalian lihat gedung-gedung sering mengalami kerobohan, sering mengalami kecelakaan, itu pengaruh dari tidak senternya garis yang ketika pemborong itu melakukan kegiatan. Nah, karena itu pembuatan garis lurus hari ini di lapangan itu adalah sebagai satu solusi ya, solusi untuk kesalahan-kesalahan yang terjadi di konstruksi. Jadi bayangkan kalau misalnya tidak lurus, kita tidak bisa memasang keramik. Lalu solusinya apa? Apakah keramiknya yang kita samakan dengan garis lurus? Kan nggak mungkin ya. Jadi harus memiliki kemampuan ini ya. Anak-anak sekalian harus memiliki kemampuan ini. Ya, pertemuan kita minggu depan selanjutnya itu mengukur beda tinggi ya. Nanti kita akan menggunakan menggunakan teodolit. Hari ini kalian hanya presentasi tentang teodolit, mengenal bagian-bagiannya. Nanti kalau kita sudah pertemuan selanjutnya dengan mengukur beda ketinggian, itu baru kita menggunakan teodolit. Jadi kalau kita menggunakan garis lurus, kita tidak perlu menggunakan teodolit karena hanya menggunakan water path saja. Jadi minggu selanjutnya kita akan pertemuan untuk garis beda tinggi dengan teodolit. Tadi ada yang tidak sama sekali menggunakan teodolit? Ada? Nggak sempat atau? Nah, minggu berikutnya kita akan melaksanakannya. Oke, bersabar, ada waktunya. Oke. Tadi kita sudah awali dengan doa, berarti kita harus akhiri dengan doa. Atau masih mau belajar? Minggu selanjutnya. Oke. Kok sepertinya bengong, kenapa ini ditutup gitu. Ya, oke, minggu selanjutnya. Oke, silakan dipimpin doa untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini. Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa untuk bersama dan yang kita punya. Berdoa semua. Berdoa selesai. Ya, baik. Ya, terima kasih Ibu Ahiri. Selamat siang.